Hai semua, nama saya Mustafa dan kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini kita mungkin agak sedikit berbeda ya teman-teman. Biasanya kita belajar tentang web development atau mungkin game gitu kan ya. Video kali ini kita akan belajar tentang sebuah pekerjaan yang dimana pekerjaan ini tuh dia tuh melakukan sebuah testing teman-teman, lebih tepatnya end to end testing. Di apa itu? Nah, nama pekerjaannya adalah QA. Nah, jadi QA ini kalau misalnya kita baca di sini penjelasannya adalah pekerjaan yang tugasnya menjamin kualitas suatu perangkat. Nah, di dalam testing itu ini setidaknya yang saya tahu ya, ada unit testing, ada integration testing. Nah, biasanya unit testing tuh kayak kumpulan apa namanya, integration testing tuh ya kumpulan unit testing tadi itu gitu. Ini ada end to end. End to end itu pada dasarnya ya si user itu sendiri. Jadi kayak si usernya berinteraksi dengan aplikasi kita. End to end. Nah, di sini ada pertanyaan gitu kan ya. Orang juga bertanya, dia kan seperti namanya QA, dia penjaga mutu aplikasi. Ya kan, jadi mereka terlibat sejak awal pembuatan program hingga aplikasinya rilis. Gitu. Lalu apa sih bedanya QA dengan software tester? Nah, software tester dia tuh fokus pengujiannya pada produknya atau perangkat lunaknya. Sedangkan QA berfokus pada kegiatan proses, aktivitas, kegiatan, proses, aktivitas bahkan metode yang digunakan dalam pembangunan dan pengembangan perangkat lunak, termasuk fase testing gitu teman-teman. Nah, tools apa aja sih yang biasanya digunakan oleh seorang QA? Ini khususnya untuk automation testing ya. Bisa aja misalnya kayak QA bisa aja mereka ngelakuin testing manual. Nah, jadi biasanya mereka belajar namanya Selenium Web Driver. Nah, misalkan kita lihat apa itu Selenium kegunaannya ya. Oke, bukan yang ini. Apa coba ini? Kenapa? Oke, bukan yang itu ya. Jadi Selenium adalah proyek open source dan pustaka ya, library yang ditujukan untuk mendukung ini kan browser otomasi, ya kan, otomasi browser. Dia browser kayak nanti melakukan testing automation gitu. Nah, jadi mungkin sedikit cerita. Jadi waktu saya kan alhamdulillah sudah bekerja. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngikutin channel YouTube saya, alhamdulillah saya sudah dapat bekerja menjadi seorang programmer. Dan fun fact-nya, waktu saya interview itu juga dia tuh tertariknya dari YouTube saya gitu ya. Wah, sangat senang sekali ya. Ya, walaupun ujung-ujungnya juga pastikan dari CV-nya juga. Nah, jadi saya tuh pernah belajar mengenai web scraping ya teman-teman ya. Nah, waktu itu saya pernah gunain namanya Scrapy untuk web scraping. Buat teman-teman yang nggak tahu web scraping, itu tuh pada dasarnya kayak kita nge-scrap sebuah data dari sebuah website. Nantinya datanya itu bisa kita gunakan ini nih. Web scraping proses mengekstraksi data dari sebuah website atau web page ke format file yang baru. Ya, betul juga. Jadi ketika kita nge-extract datanya, kita nantinya bisa tuh kita gunain data itu mungkin buat semacam reset, ya kan? Kita bisa ubah itu ke format Excel atau CSV dan sebagainya. Nah, ada juga tuh toolsnya namanya Beautiful Soup. Ini juga buat untuk nge-pooling data. Nah, lalu kenapa saya nge-mention dua buah tools untuk web scraping ini? Pada dasarnya, kedua tool ini, Scrapy, Beautiful Soup, nah mereka pun juga berinteraksi dengan tag-tag HTML teman-teman. Nah, web automation seperti Selenium, ya kan, ini pun juga dia tuh sama, dia itu juga berinteraksi ke tag-tag HTML. Jadi kita pun juga nantinya bakal sering-sering ngelihat tag-tag HTML kayak teman-teman tahu inspect element ya kan? Sorry, kenapa blok? Sorry, inspect element. Inspect ini kali ya. Nah, ini nih. Dan kita tuh bakal sering-sering tuh ngelakuin seperti ini. Jadi mirip. Jadi makanya pas saya bekerja itu, pas itu ada QA, itu penasaran QA itu kerjanya ngapain sih? Gitu kan. Oh, ternyata ngelakuin testing.
Akhirnya pas saya coba, oh nah ini kok tools-toolsnya mirip seperti yang pernah saya ngelakuin kayak web scraping. Selenium pun juga bisa kok buat web scraping gitu. Jadi disitulah akhirnya saya coba nyobain aja gitu kan ya. Kalau aslinya saya backend. Nah, nanti kita bakal gunain apa? Nah, kita bakal gunain Cypress. Nah, ini dia Cypress. Kenapa dia nggak ke home-nya? Oke, biarin dah. Nah, jadi Cypress ini juga buat web automation testing. Bedanya dia gunain JavaScript. Mungkin bisa juga kali gunain TypeScript ya. Saya nggak pernah make. Tapi biasanya dia gunain JavaScript. Dan dia juga bisa juga buat ngelakuin scraping loh. Mungkin kalau coba saya tulis Cypress web scraping. No, dia kan ada kan web scraping with Cypress. Ya kan, with practical example. Ini waktu itu saya pernah baca ininya. Jadi kayak apa ya, maksudnya waktu saya tahu tools ini, saya baru sadar lah, ternyata tools ini bisa juga buat scraping gitu. Tapi digunain juga buat ngelakuin testing, end-to-end testing, web automation testing gitu. Nah, jadi untuk website yang bakal kita lakukan untuk testing, ini ada sebuah website, teman-teman bisa buka aja, namanya todomvc.com, https todomvc.com examples Angular 2. Nah, jadi website ini aslinya warnanya putih ya. Nah, dia aslinya warna putih, cuman keterangan bisa bikin warna hitam. Aslinya warna putih. Jadi website ini website to-do list sederhana. Mungkin saya bisa tulis nama saya Aji, atau mungkin kan to-do list ya. Kenapa saya tulis nama saya? Kan berak, mandi, ya kan kencing. Nah, misalkan saya sudah berak, kita cek gitu. Oh, saya sudah berak, habis itu kita bisa hapus. Saya sudah mandi, oke, kita cek ya kan, kita hapus. Saya mau update nih, saya mau update kencing batu misalkan. Habis itu saya bisa hapus gitu, walaupun nggak usah saya cek. Nah, jadi nanti kita bakal ngelakuin tes ke website ini gitu. Jadi kayak semacam dummy set. Oh ya, tadi untuk update itu teman-teman perhatiin, di sini ada tulisannya double klik untuk update to do. Misalnya saya tulis testing, saya double klik 2 kali. Jadi kalau misalkan sekali dia nggak bisa, double klik 2 kali. Update testing. Habis itu enter aja. Oke, enter. Habis itu dan dia bisa. Dan di sini kan juga dia nggak ada tombol lah, jadi kita mesti nulis enter, kan, enter, gitu. Habis itu di sini ada clear complete, jadi kalau misalkan to do-nya sudah komplit, kita bisa klik semua, dia bakal komplit langsung, gitu. Jadi itu dia, kita bakal untuk website ini yang bakal kita jadiin acuan untuk kita melakukan automation testing. Nah, dari mana saya dapat websitenya? Ini saya nanya ke ChatGPT sih. Teman-teman mungkin tahu ya ChatGPT ya, lagi ramai banget, lagi naik daun karena memang bagus banget, gak cuma untuk programmer maupun untuk pelajar. Nah, untuk itu teman-teman, untuk toolsnya teman-teman mesti menginstal, namanya adalah Node.js. Nah, Node.js, apa itu Node.js? Simpelnya istilahnya kalau dia tuh ngasih tahu di dia bahwa dia tuh runtime JavaScript. Simpelnya adalah Node.js itu memungkinkan JavaScript untuk berjalan di server, karena JavaScript kan biasanya untuk client side ya. Nah, sekarang tuh banyak tuh full stack developer hanya gunain JavaScript doang, tuh teman-teman udah bisa jadi full stack gitu, front end maupun back end. Dan setelah itu ya teman-teman setidaknya harus paham basic JavaScript. Nggak harus jago kok, karena ini simple banget beneran. Jadi cocok untuk teman-teman yang pengen kerja di startup tapi nggak begitu jago ngoding, tapi setidaknya bisa. Oke, di sini saya ada Visual Studio Code, teman-teman bisa download aja ya, VS Code. Ini dia. Atau teman-teman bisa gunain Sublime juga boleh, atau Atom. Nih saya sebutin semua editornya nih. Ini Atom text editor. Nah, ini ada brackets juga bisa, Notepad juga bisa. Mungkin teman-teman lebih mau ekstrim, Vim juga bisa. Nah, paling teman-teman nanti nggak bisa keluar kalau pakai Vim. Oke, di sini saya pakai VS Code saja. Nah, pertama kita bakal, kalau teman-teman udah install Node.js, otomatis teman-teman punya tuh namanya adalah npm. Nah, npm itu kepanjangan dari Node Package Manager, yang pada dasarnya dia berguna untuk kita install package-package yang ada di Node.js-nya.
Jadi simpelnya dia itu kayak Play Store, dimana kita bisa install aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store gitu. Oke, nah di sini kita bakal ngelakuin npm init. Nah, kalau kita ngelakuin npm init, dia itu bakal semacam kayak menginisialisasi project node-nya. Nah, nantinya teman-teman bakal masukin konfigurasi gitu ya. Namun karena ini nggak begitu penting, jadi kita npm init, habis itu kita ikutin dengan -y. Jadi dia bakal skip konfigurasinya, enter. Nah, dan dia bakal ngebikin file package.json-nya. Jadi di file ini dia bakal nge-track dependencies dan kita install gitu. Setelah itu kita bisa install Cypress dengan cara npm install Cypress, enter aja. Lalu kita bisa tunggu. Oke, dan kita sudah install Cypress kita. Oke, kita install Cypress kita, dan sekarang gimana kita mulainya? Nah, kita bisa tulis lagi perintah npx cypress open. Nah, setelah itu nanti bakal kebuka sebuah aplikasi, welcome to Cypress. Nah, di sini kita ada dua pilihan. Nah, karena ini tutorial end to end, jadi kita pilihnya end to end testing. Oke, kita klik. Lalu, nah di sini ini sebenarnya the configuration files. Jadi dia dengan tahu we added the following files to your project. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sininya dia muncul kan ya project-projectnya yang sesuai yang dikasih tahu sama si Cypress bahwa dia nge-add file-file ini. Jadi kita bisa continue. Nah, setelah itu dia milih teman-teman mau jalan di Chrome atau di Electron. Oke. Nah, di sini saya bakal jalan di Chrome. Kalau Electron itu dia tuh buat kayak desktop aplikasi gitu sih. Namun di sini saya jalan di Chrome aja. Oke, jalan Chrome, opening. Nah, ini dia. Dan dia kebuka di sini. Mungkin ini gelap ya. Mungkin saya coba iniin. Oke. Nah, dia bakal muncul seperti ini tampilan website-nya, dan teman-teman perhatiin di bagian sini dengan tahu Chrome is being controlled by automated test software. Jadi bahwa Chrome ini itu di apa namanya dikontrol sama software automatic, dimana di sini adalah Cypress-nya. Oke. Lalu di sini dia ada 20 pilihan, dimana kita mesti ngebikin sebuah spek. Nah, di sini kita bisa pilih yang create new spec. Kalau scaffold itu nantinya apa namanya kayak Cypress itu bakal nge-guide kita, kayak ngasih tahu ini apa gitu, kayak tutorial lah pada dasarnya gitu. Oke, karena kita juga baru, jadi kita bakal bikin create new spec. Setelah itu kita kasih nama speknya di sini di bagian speknya. Saya bakal kasih nama to do list aja. Oke, kita create spec. Nah, habis itu ini oke aja, oke run the spec. Nah, ini dia. Mungkin saya matiin lagi ininya. Nah, ini dia. Jadi by default Cypress bakal ngejalanin sebuah dia bakal nge-visit ini website example-nya si Cypress buat ngetesting aja kalau berhasil gitu itunya. Nah, di sini ini tuh apa ya? Ini apa ya istilahnya suite ya. Kalau misalkan coba kita ke bagian text editor kita, kita ke bagian Cypress. Nah, kita bakal selalu sering-sering ngelakuin test scripting kita di E2E. Nah, ini dia, ini kan dari nama file yang tadi kita buat ya, todolist.cy.js. Nah, kalau bisa teman-teman kalau bikin file itu selalu kayak gini ya, maksudnya ada cy-nya. Jadi kayak misalkan misalkan kita bikin testing misalkan e-commerce.cy.js gini, atau mungkin .ts kalau misalkan teman-teman gunakan TypeScript. Nah, kalau bisa selalu ada include cy-nya. Jadi biar lebih apa ya? Biar lebih ngasih tahu, mengindikasi bahwa ini tuh file Cypress. Nah, untuk fixture dan juga support, untuk fixture ini sebenarnya ini sih ya. Jadi, nah dengan setahu kita bisa gunain fixture buat merepresentasi sebuah data. Jadi kalau misalnya kita mau gunain data yang berulang-ulang, nah kita bisa gunain fixture. Jadi ini kayak mock ya. Menggunakan fixture a great way to mock data for respond to route gitu. Teman-teman kita nggak akan gunain ini. Dan untuk support dan E2E ini untuk command sama E2E ini, untuk command ini setahu saya tempat dimana kita bisa ngebikin custom command teman-teman.
namun kita nggak akan lakuin itu karena itu lebih advance ya, karena kita nanti simpel-simpel aja, kita lebih ke fun project aja. Yaitu pun juga untuk apa nih, grid plus put global. Oh, ini untuk kita naruh global configuration. Misalnya kita mau ngasih sebuah konfigurasi yang dimana kita bisa pakai di seluruh file ininya, di apa namanya, end to end nya. Nah, di sini kita Cypress, mungkin saya coba zoom ya. Ini Cypress sudah nambahin sebuah suite. Jadi oh ya kita bisa ngasih apa namanya, biar ini kan nggak muncul apa namanya auto complete ya. Nah, kita bisa tambahin di sini, tambahin backslash 3 kali. Ini backslash apa ini backslash ya, ini backslash ya 3 kali. Habis itu teman-teman tulis reference types Cypress, ya kan. Nah, seperti ini. Nanti dengan begini ini akan muncul apa namanya, kan tadi kan saya ketik CY nggak bisa ya. Sekarang pas saya tulis CY, nah, ya, dia jadi muncul auto complete gitu. Nanti juga bisa hover ininya, ya kan, dia juga bisa muncul ininya. Nah, di sini kan Cypress bikin, dia itu namanya istilahnya adalah suite. Jadi suite ini dia tuh yang bakal ngedeskripsiin tesnya tuh namanya apa gitu. Kemudian untuk pertama kali kita bakal bikin namanya adalah berhasil mengunjungi website to do gitu kan. Lalu di sini ini biarin aja namanya PS. Habis itu kita bakal ubah ininya menjadi yang tadi kita iniin, taruh sini ya, kita taruh, kita save. Kalau misalkan kita balik lagi ke ini kita, nah nantinya dia bakal mengunjungi website yang tadi ya kan. Ini kan yang to do yang tadi kan gitu. Nah, di sini dia ngeganti website berhasil mengunjungi website to do. Jadi ini tuh kayak semacam apa ya istilahnya, ini tuh kayak tasknya. Jadi ini kayak task utamanya, di bawah tuh kayak sub tasknya gitu teman-teman. Kalau misalkan coba ya, misalnya saya bikin ini sebagai contoh aja. Jadi describe tuh seperti itu. Kita coba describe. Nanti kita kan bakal ngelakuin CRUD ya, melakukan CRUD, create, read, update, delete, ya kan. Di situ mungkin saya tulis it, ini create, it, ini read, misalkan it, ini update, di situ it, ini delete, misalkan delete, kita save, kita cek ke itu kita. Nah, jadi dia di sini jadi tasnya ini jadi subtasnya gitu. Walaupun di sini dia nggak bisa karena kan kosong, nggak ada apa-apa. Nah, jadi seperti ini. Jadi describe tuh seperti ini. Nah, misalnya teman-teman bisa aja kan bikin kayak misalkan di sini terus testing apa gitu ya. Lalu di sini bikin subtasnya banyak banget. Jadi teman-teman cuma punya satu. Itu bisa aja. Namun dengan seperti ini itu lebih terorganisir. Atau bahkan kita bisa ngebikin ini kayak file terpisah. Itu juga bisa, boleh kayak gitu. Misalkan coba saya bikin ya. Ini misalkan CRUD, karena kita mau nanti ngetes CRUD.cy.js. Itu taruh sini, save. Bisa nanti di sini. Nah, teman-teman nggak lihat di mana ininya, ini nggak ada, ya kan? Kenapa nggak ada? Karena kalau teman-teman perhatiin di sini, itu tuh dia tuh hanya apa namanya, ngebuka yang to do list.cy.js. Kalau misalkan kita ke bagian spek, nah dia bakal muncul ininya nih CRUD dan juga to do list. Kalau misalkan kita klik bagian CRUD, nah ini baru punya kita yang tadi nih, yang ada di file yang CRUD gitu. Jadi ini berguna juga untuk kita memisahin kayak tes-tesnya gitu. Oh, mungkin yang ini dia di misalkan di sini namanya bukan to do list, kayak halaman utama. Di sini di halaman fitur CRUD-nya misalkan. Lalu nanti di fitur apa. Nah, itu juga dengan cara seperti ini lebih mudah. Jadi kita nggak punya satu file yang banyak banget file ke bawah. Nanti kan kita punya tes-tes yang terpisah gitu. Namun di sini saya bakal balikin lagi ke yang awal karena takutnya teman-teman juga bingung. Untuk memudahkannya, kan ini hanya tes sederhananya, jadi kita taruh sini aja gitu. Saya klik lagi. Nah, sekarang balik lagi ke yang tadi gitu ya. Oh ya, kalau misalkan nanti kita ngelakuin tes di bagian sini, ini kan ada run alat tes, karena by default kalau misalkan setiap kali kita nge-save file, nah Cypress tuh bakal ngejalanin tesnya gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita nggak kelihatan, kita bisa ulang lagi kayak gini
Nah, dia bakal nge-reload tesnya gitu teman-teman. Oke, jadi itu dia untuk video pertama kita nge-setup Cypress kita. Oke, jadi nantinya kita bakal mulai nulis tes ya. Salah satunya ini adalah tes pertama kita. Kita bakal coba untuk melakukan create teman-teman gitu. Oke, jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.